Isak tangis mewarnai prosesi penyemayaman jenazah Irna Kulata Murni, seorang mahasiswi yang tewas di kosannya di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Kelurahan Engkair, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pihak keluarga sangat terpukul karena meninggalnya korban. Pihak keluarga meminta kasus meninggalnya Irna Kulata Murni bisa diproses hukum secara transparan dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Duka yang sangat mendalam, dan harapannya itu ya kami akan menempuh jalur hukum, dan harapan pihak terkait bisa membantu kami, lalu kemudian membantu proses hukum ini supaya terang benderang, dengan harapan pelaku bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Sebelumnya, korban yang merupakan mahasiswi berusia 23 tahun ditemukan tewas di dalam kosannya di kawasan Susukan, Ciracas, Jakarta Timur. Korban dianiaya hingga meninggal dunia oleh kekasihnya berinisial FF yang masih berusia 16 tahun. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena diputuskan oleh korban dan cemburu mengetahui korban berjalan dengan pria lain. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian karena pelaku di bawah umur dan kasus pembunuhan ini kini ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga sakit hati diejek karena menganggur, seorang pria tega menganiaya mertuanya di halaman rumah di Pasuruan, Jawa Timur. Akibat dianiaya dengan pompa angin di kepala dan punggung, korban terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri. Warga histeris dan panik melihat tetangganya, Asifah, 65 tahun, dianiaya menantunya sendiri di halaman rumahnya di Desa Karangasem, Kecamatan Wonorejo, Pasuruan. Korban dipukul berulang kali dengan pompa angin bekas di kepala dan punggung. Warga pun berupaya menolong korban dan mengamankan pelaku di lokasi kejadian. Suroto tega menganiaya mertuanya yang sama-sama tinggal satu atap selama bertahun-tahun. Sebelumnya, korban yang keluar dari dalam rumah menuju halaman tiba-tiba dianiaya pelaku hingga terjatuh dan sempat tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara pelaku diamankan unit Reskrim Polsek Wonorejo hingga akhirnya menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan. Diduga pelaku sakit hati karena diolok-olok lantaran menganggur. Saat ini Polsek Wonorejo telah mengamankan seorang bernama Suroto yang diduga telah melakukan penganiayaan kepada saudara Asifah. Untuk kronologi kejadian, pada saat Asifah berada di rumah tiba-tiba dipukul oleh saudara Suroto dengan pompa angin bekas pada bagian kepala dan tubuh korban. Kemudian korban pingsan dan dibawa ke RSUD Bangil. Polisi masih mendalami kasus penganiayaan dalam satu keluarga ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. 15 tersangka penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat dirilis Polda Metro Jaya. Tersangka terbagi dalam 4 klaster: aktor intelektual, pengintai, penculik, eksekutor, serta pembuang jasad korban. Lima 15 tersangka penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Para tersangka ini yang akan melakukan penculikan, pembunuhan, hingga pembuangan jasad korban. 5 identitas pelaku belum diungkap pihak kepolisian, termasuk peran-peran tersangka.
ada keterlibatan prajurit TNI dalam kasus ini. Anggota yang terlibat kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Tersangka berperan sebagai perantara dalam mencari orang untuk menjemput paksa dalam rangkaian penculikan dan pembunuhan korban. Dengan saudara EW ini juga sudah kenal itu sekitar tahun 2022. Jadi mereka hanya sebatas kenal saja dan tidak ada sampai dengan saat ini tidak ada indikasi yang mengarahkan bahwa yang bersangkutan ini pernah melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan pada saat ini. Tersangka terbagi dalam 4 klaster: aktor intelektual, pengintai, penculik, eksekutor, serta pembuang jasad korban. Para tersangka melakukan pembunuhan karena ingin menarik uang dalam dorman BRI. Dia juga minta kepada temannya, kira-kira apakah ada kenalan kacap bank. Dan temannya itu hanya memberikan kartu nama, itu saja. Sehingga dari situ dilakukan pembuntutan. Korban tewas setelah diculik para pelaku usai melaksanakan meeting bersama rekan kerjanya di supermarket di Pasar Bo, Jakarta Timur bulan lalu. Sebelum ditemukan tewas di kawasan Bekasi, korban diculik para tersangka. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang dukun palsu yang menawarkan jasa penggandaan uang. Pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai pemijat ditangkap usai salah satu korban yang mengalami kerugian ratusan juta rupiah melapor ke Polres Metro Jakarta Selatan. Inilah video amatir proses ritual yang dilakukan dukun palsu pengganda uang saat berusaha meyakinkan korbannya. Namun aksi tersebut terbongkar lantaran uang yang dijanjikan di dalam koper ternyata berisi bantal. Korban yang tidak terima karena merugi hingga 600 juta rupiah langsung melaporkan Romo alias H ke Polres Metro Jakarta Selatan. Unit Resmob Satreskrim Polres Jakarta Selatan pun bergerak cepat menggerebek apartemen di kawasan Kalibata yang dijadikan tempat H menjalankan aksinya. Dari lokasi ini, polisi menyita uang pecahan Rp100.000 dan juga dolar Amerika yang ternyata semuanya palsu. Diketahui uang-uang palsu didapat dari seseorang berinisial WN di Karawang yang sengaja dipesan sebagai daya tarik. Korban membayar mahar sekitar 3 sampai 20 juta kepada tersangka H alias Romo ini. Yang mahar tadi itu disiapkan untuk ritual yang dilakukan oleh tersangka dan juga para korbannya. Sudah ada 6 korban penipuan yang berlangsung sejak tahun 2023. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal tentang uang palsu dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.